Salam miras, salam mikir keras. Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini kita akan membahas tentang geng. Apa sih geng itu? Nah, menurut KBBI, geng adalah sekelompok anak remaja yang terkenal karena kesamaan latar belakang sosial, daerah, sekolah, dan sebagainya. Pada kenyataannya dan pada perkembangannya, geng tidak lagi hanya untuk anak remaja. Orang yang sudah dewasa pun sekarang banyak yang ngegeng. Menurut saya, ngegeng itu boleh-boleh saja, karena memang kita lebih nyaman, lebih senang ngobrol dengan orang yang sefrekuensi. Nah, orang-orang yang sefrekuensi biasanya memiliki kesamaan. Entah itu kesamaan hobi, kesamaan asal atau keturunan, memiliki latar belakang budaya dan sosial yang sama, berasal dari sekolah yang sama, atau juga memiliki makanan yang sama gitu, sama-sama suka jengkol misalnya, atau sama-sama suka artis tertentu seperti misalnya Sheila on 7 atau Queen, apapun, siapapun. Atau bisa juga kesamaan rasa peduli pada lingkungan, kesamaan rasa peduli pada HAM, dan kesamaan peduli urusan orang lain misalnya, alias ngegibah, ya kan. Apapun itu, intinya memiliki kesamaan. Dan ketika kita memiliki kesamaan dengan orang lain, kita jadi tidak merasa sendirian. Kita jadi punya teman, kita jadi merasa didukung, dan tentu akan ada orang lain yang siap membantu kita jika kita ada masalah. Demikian juga sebaliknya, kita siap untuk membantu teman kita jika mereka memiliki atau sedang menghadapi masalah. Yang tidak boleh adalah sikap eksklusif, anti membuka hubungan dan komunikasi dengan pihak luar di luar geng kita. Itu dapat menimbulkan kebencian, kecurigaan, sikap bergosip, sentimen yang tidak beralasan, yang ujung-ujungnya akan menimbulkan perpecahan. Tentu itu tidak sehat untuk dunia sosial kita, tidak baik untuk lingkungan di mana kita tinggal, dimanapun kita berada. Ibaratnya itu seperti racun di dalam tubuh kita. Saya ambil contoh geng di lingkungan anak sekolah. Ada geng anak motor, ada geng anak kaya, ada geng anak-anak yang suka nongkrong dan suka musik, ada geng anak-anak pintar, ada geng anak-anak perpus, atau mungkin ada geng anak-anak yang suka drama Korea, apapun itu, tidak masalah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, pada kenyataannya ada nih satu geng yang ibaratnya tuh berangkat sekolah bareng, kemudian belajar di sekolah bareng, makan siangnya bareng, pulang sekolahnya bareng, lesnya pun kalau bisa bareng, dan semuanya dilakukan bareng-bareng. Nah, tidak masalah sekali lagi, tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka menutup komunikasi hubungan dengan orang lain di luar geng mereka. Bayangkan, ini sering sekali terjadi dan saya sering sekali hadapi ini di dalam kelas saya. Setiap tahun pasti ada saja grup yang tidak mau menerima anak lain di luar gengnya dalam satu kelompok belajar. Itu tentu sesuatu yang tidak menyehatkan ya, baik itu untuk geng yang tidak mau menerima orang tersebut atau siswa tersebut, maupun terhadap siswa yang tidak diterima oleh geng tersebut. Kita harus profesional, ibaratnya begitu. Geng ya udah geng, tapi pas belajar ya udah belajar gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Maksud saya adalah ketika kita harus membuka hubungan komunikasi dengan pihak luar, ayo bukalah hubungan komunikasi dan pertemanan dengan orang lain. Jangan stuck di situ. Bayangkan kalau pada akhirnya terjadi perpecahan dalam geng tersebut, Anda akan berteman dengan siapa? Kamu akan berteman dengan siapa? Akan kebingungan. Ya, misalnya berlima, A, B, C, D, E. Lalu si E ini melakukan sesuatu yang ternyata tidak disukai oleh si A, B, C, D. Dia mau berteman dengan siapa? Karena selama ini dia berteman hanya dengan gengnya saja. Anda akan sendirian, begitu. Dan kalaupun hal tersebut tidak terjadi, bukankah akan lebih baik ketika kita membuka hubungan dengan orang lain, dan dengan begitu kita semakin terbukakan wawasan kita mengenai karakter orang lain, bagaimana kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita, bagaimana kita tetap bisa membangun hubungan yang baik dan sehat dengan orang yang berbagai macam karakter, yang mungkin secara ekstrim berbeda jauh dengan karakter kita. Hal yang serupa juga terjadi di lingkungan guru. Ada geng guru senior, ada geng guru junior, ada geng guru yang aktif dengan kegiatan, ada geng guru yang ogah-ogahan atau udahlah ngikut aja gitu. Ada geng guru yang ngegosip misalnya, atau ada geng guru yang datang on time, pulang on time. Yang manapun, yang penting kita pastikan bahwa kita tidak eksklusif. Dan satu hal penting yang saya mau tambahkan adalah apakah geng tersebut memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan dan komunitas di mana Anda berada. Kalau Anda pikir-pikir, Anda rasa-rasa bahwa ternyata selama Anda di dalam geng tersebut justru bukan dampak positif yang Anda berikan kepada lingkungan, atau bahkan rasa-rasanya justru agak merugikan Anda, coba dipikir lagi, apakah Anda harus tetap ada di dalam geng tersebut, atau justru keluar, atau justru Anda sendiri yang coba mengubah
geng Anda yang tadinya mungkin negatif menjadi positif. Kita adalah makhluk sosial. Ngegeng itu bukanlah sebuah masalah, yang penting berimbang dan benar. Jangan sibuk ngegeng melulu sampai akhirnya lupa untuk bersosialisasi dengan pihak luar, dengan banyak orang lain di luar geng kita. Demikian juga sebaliknya, jangan sibuk bersosialisasi melulu sampai akhirnya kita lupa kalau kita tidak punya sahabat yang sefrekuensi, yang kenal betul siapa kita. Intinya berimbang lah ya. Dengan begitu, kita kuat ke dalam dan kita terbuka keluar. Saran saya, yang penting jangan ada tawuran. Kita pernah dengar, tentu kita juga pernah baca atau bahkan mungkin saksikan sendiri dengan mata kepala kita, ada tawuran antara geng murid X dengan geng murid Y. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada tawuran antara geng guru sekolah A dengan geng guru sekolah B. Waduh, apa itu jadinya? Kita tentu ingat peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang artinya guru sudah mengajar dan memberikan contoh yang benar, namun murid bisa saja mengikuti dan mencontoh secara keliru. Apa jadinya kalau guru kencing berlari, muridnya kencingnya bagaimana? Jangan dibayangkan, kita pikirkan baik-baik tentang ngegeng ini. Dan terima kasih sudah menonton, ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa, salam miras, salam mikir keras.